Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasulullah wa la nabiyya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah hanya mewajibkan dirinya untuk kita dua hal. Yang pertama adalah menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan dengan nikmat yang lebih besar. Dan yang kedua, Allah akan mengadab siapapun yang tidak mensyukuri atau dia kufur kepadanya. Oleh karenanya bersyukur kepada Allah itu suatu kewajiban yang tidak bisa ditolak kecuali orang-orang yang mengharapkan dirinya ada di dalam neraka yang sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam kiranya senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya, bersama para sahabatnya, dan tentu bersama kita yang nanti kita akan bersama Rasulullah untuk ada di dalam jannahnya. Sebagaimana pesan-pesan beliau, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa adu alaihi wa jadid. Anda sekalian harus ada di atas sunnah-sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang diberi petunjuk itu. Pegang erat dan juga dengan gigitan gigi belakang kami. Itu wajib-wajib bagi Rasulullah SAW. Sesuai tema pada siang hari ini, masih kita tercinta tentang kematian yang indah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya ingin mengawalkan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Barangkali ada satu kesesuaian dengan bulan-bulan yang ada, termasuk bulan Haram. Karena bulan Haram itu berjajar Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Awali itu maka bulan Haram itu kemudian ada satu yang melesat jauh, yaitu Rajab. Artinya bahwa 3 bulan yang berhimpitan ini mempunyai rentetan peristiwa yang luar biasa. Bahkan dikarenakan di surat Al-Fatihah ini ada seorang sahabat ahli perang, ahli strategi yang luar biasa. Dia merasa bahwa kematiannya itu tidak indah, padahal dia meninggal mati di atas kasur. Ini Khalid bin Walid, seorang panglima luar biasa, pujaan bagi Rasulullah SAW. Sesungguhnya kematian yang indah ini seperti apa? Saya ingin menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan ahlul jannah dan ahlul nar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam surah Al-Fatihah, surat kemenangan. Menang di dunia dengan menang di akhirat sekaligus diceritakan di dalam surat Al-Fatihah itu. Dalam perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, Rasulullah sempat yang pertama delay 1 tahun janjinya. Yang kedua sempat harus menunda peperangan sampai 10 tahun, tidak ada peperangan. Berarti tidak ada 4 yang perlu kita tandai. Pertama delay, yang kedua kemauan sebagai sebuah bangsa yang penuh dengan patriarki menunjukkan kejantanan dirinya dengan perang itu harus delay selama 10 tahun, tidak boleh perang. Kemudian yang ketiga adalah tentang aliansi. Jadi mereka bergabung antara kafir dan muslim. Kalau ada salah satu yang
dua kelompok besar ini akan memerangi kelompok ini. Dan yang keempat adalah tentang deportasi. Jadi Muslim yang keluar atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Islam, maka dia diperkenankan masuk ke kafiran. Tapi orang-orang kafir yang masuk ke dalam kelompok Muslim, dia dikembalikan ke kafiran. Dan itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Dikarenakan perjanjian di dalam Islam itu nilainya bobotnya luar biasa. Makanya kalau kita sudah berjanji kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh, jangan coba-coba perjanjian itu kita langgar. La takhunu, jangan Anda berkhianat begitu. Nasrul muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-Fat tentang surga dan neraka itu digambarkan di dalam ayat yang ke-5. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannah tajri min tahtihal anhar, untuk memberikan, Allah itu memberikan jannah, memberikan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kata Allah Subhanahu wa taala itu, wa yukaffiru anhum sayi'atihim, dan Allah sengaja menutupi dosa-dosa mereka. Jadi jangan dikira bahwa kita ini berpikir bahwa amaliyah kita sehari-hari itu sudah cukup, dan kita seolah-olah sudah menjadi orang yang bersih tanpa celah. Kemudian kita berpikir kita pasti masuk surga. Masyarakat muslimin rahimakumullah, tanpa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan itu, maka tidak akan pernah bisa kita memasuki surga. Wa yukaffiru anhum sayi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan azim. Dan itulah pembalasan dari Allah yang luar biasa ini. Jadi berbicara kematian, berbicara akhir daripada kehidupan kita, itu sebenarnya bukan seseorang yang dia tertabrak mobil kemudian terlihat mengerikan, kemudian tidak indah kematian. Tapi asalkan dia mampu menjaga 3 hal, asalkan dia mampu menjaga 3 hal, Allah akan menutupi sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal itu apa? Allah Subhanahu wa taala dalam kelanjutannya mengatakan, wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat donina billahi rasul alaihim da'irul saw wa qadiballahu alaihim wala taqulu wa qadiballahu alaihim wala annahumullahu, dan Allah memberikan suatu laknat kepada mereka. Jadi yang pertama adalah bahwa seseorang itu tidak akan ditutupi kesalahannya, dia akan diadab oleh Allah di dalam neraka jahanam. Ketika dia itu yang pertama adalah orang yang munafik, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, ketika mereka itu mensyirikatkan Allah, itu tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu. Dan yang ketiga, mereka mempunyai don yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam satu kajian-kajian kontemporer itu mengatakan bahwa masih wong salah itu jangan pernah berkata bahwa ini pasti dari Allah. Pasti Allah tidak bisa mengampuninya, pasti Allah melaknat kita, seperti itu. Tapi ada don bagus yang dikatakan. Allah memberikan seperti ini, kesalahan-kesalahan kita ini dikarenakan Allah itu ingin menguji kita dan ingin melihat sejauh mana kemampuan kita untuk meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang munafik
sudah jelas kita tahu betul. Pada beberapa waktu yang lalu sempat saya terangkan di masjid ini, paling tidak ada 3 yang harus kita contohkan. Ini loh orang munafik itu kepada anak-anak kita, kepada generasi berikutnya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa keluar dari neraka jahanam. Masyarakat muslimin yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga 3 hal ini, yang pertama adalah kemunafikan supaya kita tidak munafik. Kemudian kita tidak mensyirikatkan Allah, karena mensyirikatkan Allah itu ada yang syirik. Ada sesuatu yang kaf, sesuatu yang halus sekali. Bisa ngasih makan orang miskin karena dia seorang pemimpin sebuah daerah, kemudian diviralkan luar biasa. Padahal kegiatannya orang riak itu saja sudah syirik. Oh, syirik yang halus. Ada kereta disembah-sembah dengan suatu alasan, misalnya ini adalah sebuah budaya. Islam tidak mengenal budaya seperti itu, bahwa itu harus diuri-uri sebagai sebuah budaya yang harus dilestarikan, tetapi harus diberikan sebuah pengertian. Orang-orang dulu seperti ini, tapi saya tidak pernah. Sehingga tampak betul perbedaan antara orang yang dulu yang kafir dan orang-orang yang sekarang ini yang mukmin. Itu yang penting. Jadi bukan terus kita ingin melakukan seperti orang-orang itu seperti dulu. Di Kediri, di daerah Kandangan itu, masyarakat muslimin, kalau surau begini ini ada satu perayaan yang luar biasa, menyembelih bayi. Ya tentu bukan bayi betul, tapi bayi boneka. Diarak mulai dari ujung kelurahan sampai ujung tempat yang lain. Apalagi libur seperti ini luar biasa, seperti pasar betul, jalan-jalan. Nah seperti ini dilakukan dan mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang semacam ini pastilah adalah orang-orang yang tidak mampu dirinya berkata baik untuk generasi berikutnya. Bahkan masyarakat muslimin rahimakumullah, orang yang akan dihadiahi Allah dengan surganya, yang dalam kondisi seperti apapun pasti manis hasilnya di dalam kematiannya, itu adalah orang-orang yang mampu mewariskan suatu kebaikan kepada generasi berikutnya. Bayangkan kalau kita ini sebagai seorang tua tanpa kemampuan untuk merekod dan mendampingi anak-anak kita, generasi berikut sampai menjadi generasi baik, walaupun mereka lebih baik daripada kita. Jadi konon dikatakan bahwa di zaman Rasulullah itu hanyalah ada beberapa saja penghafal Al-Quran. Kira-kira ada 6 menurut keterangan Gus Baha dalam sebuah tayangan. Salah satunya adalah Ibnu Mas'ud. Kita kenal betul Ibnu Mas'ud itu ketika dia ditanya dengan masalah-masalah keduniawian, dia tidak pernah menjawab dengan perkataannya sendiri. Rasulullah itu kira-kira seperti apa ya? Beliau tidak mengatakan bahwa Rasulullah itu seperti ini. Tapi beliau membaca surat Al-An'am misalnya. Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana dan sebagainya itu. 150 sampai 153. Nah, seperti itu. Ini ahli-ahli membaca Al-Quran di zaman Rasulullah hanya seperti itu. Kalau sekarang beribu orang yang mampu membaca Al-Quran. Ketika kita tidak mampu ikut melakukan satu progres atau proses dari progres anak-anak kita itu diancam loh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, yang diancam itu bukan orang musyrik, orang beriman seperti kita. Jadi wong tua kok gak bisa mengikuti anak-anaknya, membuat ini kader, walaupun itu harus lebih bagus, tapi kita harus ikut berkecimpung di dalam. Orang tua semacam itu luar biasa. Dia tidak akan terjebak pada suatu bentuk kemunafikan di dalam kehidupannya. Ya ayyuhalladzina amanu,
yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dia orang beriman kata Allah. Barang siapa dari kalangan kalian itu yang dia murtad, coba dianggap murtad, kenapa? Ketika kita ini tidak mampu mengawal generasi kita, sedangkan Allah menghadirkan sebuah generasi nanti yang Allah cinta kepada generasi itu dan generasi itu cinta kepada Allah. Nah, kalau memang produksi kita pondokkan anak kita didik agamanya, kita dandani betul, kita kawal betul kehidupannya, ya tentu kita tidak akan menjadi orang murtad itu. Ciri-cirinya karena kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah adillatin 'alal mu'minin, aijatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafu lawmata laim. Mereka itu berjihad, dia sayang kepada sesama muslimnya. Orang sekarang ini kadang-kadang kita sesama muslim berangkat masuk masjid bareng-bareng, melihat ada satu berita bahwa seseorang tokoh pengkhianat bangsa, penipu, hoax yang menutupi kehoaxannya, kepenipuannya dengan penipuan berikutnya, ada juga yang masih membela seperti itu. Padahal seperti itulah orang-orang yang ada di kalangan kita. Dan kita tidak boleh untuk berpikir seperti itu atau menjadi orang-orang macam seperti itu ketika kita itu sadar betul bahwa Al-Quran Al-Karim itu seperti itu. Yang luar biasa itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, ada perkataan begini. Kok bisa ya orang punya otak, orang punya kemampuan berpikir, dia meledakkan dirinya dengan bom bunuh diri misalnya. Itu bagi seorang mukmin mutakin tentu harus mempunyai landasan berpikir Al-Quran. Kok bisa ya dia dengan kata-kata Allahu Akbar dia berpikir bahwa dirinya itu luar biasa? Karena di dalam surat Al-Fat dikatakan, walau qatalakumul ladina kafaru lawalul adbar. Kalaupun orang kafir itu, kata Allah, memerangi kalian, mereka itu akan lari tunggang langgang ke belakang. Kata Allah, tsumma la yajiduna waliyan wala nasira. Kemudian mereka itu tidak akan ada penolongnya. Itu masih Iran saja, sebuah negara kecil yang mempunyai keyakinan luar biasa. Banyak orang menyebutnya daerah itu adalah daerah mengkafir-kafirkan sama muslim kita. Itu kadang-kadang sampai seperti itu. Itu mereka tunggang langgang dan tidak berani karena tidak ada penolong dan tidak ada pelindungnya. La yajiduna, dan tidak akan mereka menemukan waliyan, penolong, pelindung, wala nasira, dan penolong. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau ada sebuah generasi mempunyai pemikiran yang luar biasa dikarenakan Al-Quran dan kita tidak ikut membinanya dengan sebaik-baiknya, maka kita dianggap orang-orang yang murtad oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita meninggal di atas kasur yang. Oleh karenanya, masyaallah muslimin rahimakumullah, menjaga amaliyah kita itu harus luar biasa. Karena kafir dan tidak kafir itu takdir. Takdirnya adalah begitu lama berjalan ditakdirkan, kemudian mendekati kematian itu, di situ dilepas sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka dan surga itu sudah tinggal sejengkal. Kemudian mereka itu didahului sebuah takdir. Kemudian mereka melakukan kegiatan ahli neraka sedikit saja, maka dia masuk. Ya'maluna bi amalin ahli neraka, fayadkhuluna. Atau ya'maluna bi amalin ahli jannah, fayadkhuluna. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita ini kadang-kadang melihat ada orang yang berjalan di hadapan kita, begitu rusaknya orang ini.
masih muda, jangan tergesa di dalam hati kita. Wis, gak ngurusi orang-orang kayak gitu. Tapi justru kita harus mampu membuat mereka lebih sadar kepada kehidupan ukhrawi. Karena jangan-jangan kita ini yang tua membenci anak-anak muda yang tambeng-tambeng itu. Ketika kita ada kebencian kepada mereka, itu sesungguhnya kebencian kepada sesama muslim. Apalagi kalau itu muslim. Itu masyarakat muslimin adalah suatu bentuk perilaku ahlun nar. Inna ahadukum layak maruna ahlul jannah hatta bainahu wa bainaha illa dirham. Sampai tinggal satu capaian. Bayang malu bi amali ahlina. Bayang masuk juga ke dalam neraka. Oleh karenanya masyarakat muslimin rahimakumullah, yang kedua bahwa kematian itu tidak harus yang tua dulu. Yang muda pun juga akan mendapatkan giliran ketika memang batas dikatbiri rezeki wa ajalnya itu mampu atau sampai pada ajal yang ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karenanya muslim itu mesti menjaga perilakunya dengan apa saja yang tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak sekali hal-hal yang ringan. Anda memasuki masjid, kepleset mati di luar. Ketika memasuki masjid ini, Anda menggunakan kaki kiri panjenengan. Sudah belum masuk masjid, kepleset karena kita menggunakan kaki kiri. Itu adalah sebuah perilaku yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Karena seorang beriman itu tahu bahwa ini adalah rumah Allah. Sopan banget orang-orang yang mengatakan bahwa ini rumah Allah. Panjenengan ke rumah orang lain, maka akan berkata, ini adalah rumah teman saya harus sopan di dalam. Masyarakat muslimin yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan itu penuh misteri, dan kita menjaga segala sesuatu itu dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik yang kecil standarnya sampai yang terbesar dalam proses jihad fisabilillah. Aku lupa lihat wastaghfirullah wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan lillahi wa bihamdihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa khafin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal ahwal misal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ma qadaita lana min amrin an taj'ala aqibatahu rasadan. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.